Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Box Novel. Di sini Mimin akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 episode 13. Cekidot. Brak, pintu ruang rawat Yuka terbuka tiba-tiba. Haruna dan Tristan terkejut dan menoleh ke arah pintu bersamaan. Christian melangkah terseok menghampiri ranjang di mana sang istri terbaring tidak sadarkan diri. Wajahnya menjadi tirus pucat dengan selang dan jarum infus menancap di punggung tangannya. Sabar ya kak, Haruna menatap Iba ke arah kakak iparnya yang seperti baru saja diambil jiwanya. Ia menatap lurus ke ranjang, betapa menyedihkan keadaan istrinya. Wajah bulat menggemaskan itu telah hilang, berganti dengan wajah tirus dengan tulang pipi dan dagu yang menonjol. Apa yang telah terjadi padanya? Bukankah dia pergi dengan sukarela? Mengapa menjadi seperti ini? Christian bertanya dalam hati. Tristan dan Haruna keluar. Mereka membiarkan Christian berdua dengan Yuka. Di luar, Isam dan Edi mengobrol bersama Haruna. Tristan pergi menemui Lepi di ruang rawat. Beruntung, tusukan itu tidak mengenai organ vital sehingga nyawanya bisa selamat. Christian menggenggam tangan Yuka. Ia berbicara lirih dengan tangisan yang menyayat. Christian bukan hanya kehilangan anak pertama mereka, tetapi juga hampir kehilangan Yuka. Sayang, ini aku. Apa yang terjadi padamu? Christian berbicara dengan air mata menetes dan bahunya naik turun seiring isakan tangisnya. Maafkan aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Kita kehilangan bayi kita. Itu salahku, lirik Christian. Tangan Yuka bergerak dalam genggaman Christian. Ia menarik tangannya dengan gerakan lemah. Matanya terbuka dan di sudut mata indah itu menetes air bening seperti kristal. Ia belum mampu untuk berbicara, hanya terisak pelan sambil menatap Christian. Saat Christian mengambil tangan Yuka, kembali tangan itu ditarik pelan oleh Yuka, seakan-akan ia sedang mengatakan, "Jangan sentuh tanganku." Christian bingung dengan sikap Yuka yang seakan enggan disentuh. Aku tahu kau pasti marah padaku karena aku tidak bisa melindungi kamu dan anak kita. Aku sungguh-sungguh minta maaf, sayang. Aku bukan hanya keguguran, Chris. Dokter mengatakan kemungkinan aku tidak akan bisa hamil lagi. Aku tidak mau kau hidup bersama wanita yang tidak bisa memberimu keturunan. Maafkan aku, Chris. Setelah aku sembuh, aku akan memintamu untuk menceraikan aku. Carilah wanita yang lebih sempurna dariku. Yuka berkata dalam batin. Ia tidak mampu mengucapkan kata-kata itu langsung kepada Christian. Yuka mengingat wajah bahagia Christian saat ia ditanyakan hamil oleh pamannya. Dokter Budi, bagaimana perasaannya jika tahu Yuka tidak akan pernah bisa hamil lagi? Yuka tidak bisa membayangkan seperti apa reaksi Christian. Scene berpindah. Bagaimana keadaannya? Tanya Lepi saat Tristan masuk ke ruang perawatannya. Tidak begitu baik, tapi terima kasih kau membahayakan nyawamu sendiri demi kakak iparku. Tidak hanya sekali ini, kau sering sekali menempuh bahaya hanya demi melindungi keluarga kami. Tristan merasa sangat beruntung memiliki asisten dan sahabat sebaik Lepi. Pengorbananku belum sebanding dengan pengorbanan keluargamu padaku, Tris. Aku memiliki orang tua, tapi yang menghidupiku adalah keluargamu. Tidak hanya membiayai hidupku, tapi pendidikanku. Semua itu dilakukan kakek Edi tanpa pamrih. Beliau tidak membedakan antara kalian yang merupakan cucunya dan aku, orang luar yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Lepi mengingat semua kebaikan Edi di masa lalu. Saat itu, ia sudah berjanji dalam hati ia akan mengabdikan hidupnya untuk keluarga Izam. Kau masih membahas soal itu? Bagi kakek, kau juga adalah cucunya. Dan bagi kami, kau adalah saudara, tandas Tristan. Ia menarik kursi di samping ranjang rawat Lepi. Jangan merasa bahwa kau orang lain. Tristan duduk menemani Lepi yang tidak memiliki orang lain untuk menjaganya. Tok tok tok. Masuk, seru Lepi. Sari masuk sambil membawa keranjang buah. Ia melangkah ragu-ragu dengan hati berdebar-debar. Rasa canggung merasuki perasaan Sari. Bagaimana keadaan Anda, asisten Lepi? Tanya Sari. Ia menyerahkan keranjang buah itu kepada Lepi yang sedang duduk bersandar di ranjangnya.
Lepi memperhatikan tangan Sari yang gemetar saat menyerahkan keranjang itu padanya. "Saya sudah lebih baik, terima kasih," jawab Lepi sambil menerima keranjang itu. Baguslah, saya permisi, mau menjenguk Yuka," pamit Sari dengan tergesa-gesa. Ia langsung berlari keluar setelah berpamitan. Tristan tersenyum sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan mengepal. "Sepertinya menyukaimu," ucap Tristan sambil melirik Lepi. "Hanya kebetulan karena dia mau menjenguk Yuka. Jangan pikir berlebihan," timpal Lepi. "Hei, usiamu sudah 30 tahun, hanya berbeda beberapa bulan saja dengan Kak Kris. Kau lihat, di usia 30 kemarin Kak Kris sudah menikah. Kapan kau akan menikah? Pria dingin sepertimu bahkan tidak mau jatuh cinta kah?" "Aku sangat penasaran," ejek Tristan. "Buk!" Lepi melemparkan bantal ke wajah Tristan. "Hei, kau berani melempar bosmu dengan bantal?" seloro Tristan. "Aku bukan asistenmu, jadi memukulmu juga berani. Sayangnya aku sedang sakit, jika tidak sudah kuhajar kau," ucap Lepi. Tristan dan Lepi tertawa. Ia pernah jatuh cinta sekali, namun cintanya terjatuh di tempat yang salah. Walaupun cinta tidak pernah salah, Lepi sadar di mana seharusnya ia menempatkan cintanya. Dalam hati, ya, Lepi menyimpan cintanya kepada Haruna, hanya di dalam hati. "Aku pernah jatuh cinta, tapi cinta itu bukan tercipta untukku. Sebuah kesalahan jika aku mengungkapkan cintaku, jadi aku cukup simpan namanya dalam hati, asalkan dia bahagia. Aku ikut bahagia untuknya, karena cinta bukan berarti harus memiliki," ucap Lepi sambil tersenyum pahit. "Kau bahagia di luar, tapi terluka di dalam. Kenapa cintamu begitu tragis dan menyedihkan?" ucap Tristan bersimpati. Seandainya hati Lepi dapat dibaca oleh Tristan, bagaimana reaksinya saat tahu orang yang dicintai Lepi adalah wanita yang saat ini menjadi istri Tristan. "Sudahlah, kau ini tambah cerewet. Sana temani yang lain. Aku ingin tidur," ucap Lepi sambil mengambil bantal dari tangan Tristan. "Baiklah, beristirahatlah dengan baik. Kamu harus segera sembuh supaya bisa bertanding tinju denganku," ucap Tristan. Ia keluar setelah berkata seperti itu. Lepi sudah merasa sakit karena terlalu lama duduk. Luka di perutnya terasa berdenyut. Ia membaringkan tubuhnya perlahan-lahan. Lepi memejamkan mata dan terbayang wajah Sari. Kenapa dia gemetar saat berbicara denganku? Aneh, gumam Lepi. Ia memilih tidak peduli dan mencoba untuk tidur, berharap lukanya segera sembuh. Jujur saja, Lepi sangat membenci rumah sakit. Tidak ada kenangan buruk yang dimiliki Lepi tentang rumah sakit. Ia hanya tidak suka bau obat-obatan dan alkohol yang menyengat. Lebih nyaman berbaring di kamarnya sendiri. Perlahan ia menguap, rasa kantuk bertambah hebat. Perlahan tapi pasti mata Lepi pun tertutup dan ia pun terbang ke alam mimpi. Saat Lepi sudah benar-benar tertidur, Sari masuk diam-diam. Ia melangkah sepelan mungkin dan berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Sari duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap wajah tenang Lepi yang sedang tertidur pulas. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.